Setelah Hyang selesai menyampaikan presentasi pandangan politiknya, seisi ruangan terdiam. Para pejabat tua yang berdiri di sekelilingnya tak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Seorang anak berusia 9 tahun yang berdiri di hadapan mereka berbicara dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bahkan Ryu Jung-hyun, salah satu menteri yang paling konservatif, harus mengakui bahwa anak ini sungguh berbakat. Sungguh luar biasa, pikirnya. Raja Sejong akhirnya membuka suara. Apakah semua ini kau temukan sendiri? Hyang menggeleng dan menjawab dengan jujur. Tidak, ayah. Aku merujuk pada karya klasik para orang bijak. Dan aku juga telah membaca beberapa buku dari barat. Raja Sejong menatap putranya dalam diam lalu bertanya. Buku dari barat? Hyang mengangguk. Ia bisa merasakan sedikit ketegangan di ruangan itu. Kau benar-benar menyampaikan banyak hal yang bahkan belum pernah kupikirkan. Lanjut Raja. Meskipun banyak lembaga dan kebiasaan telah berubah sejak pendirian kerajaan kita, namun ternyata masih banyak sistem yang sama masih diterapkan sampai sekarang. Putra mahkota menundukkan kepalanya dengan hormat. Ayah terlalu menyanjungku. Kemudian, dengan nada yang lebih tenang ia melanjutkan, pepatah barat mengatakan, anggur baru harus dimasukkan ke dalam botol baru. Ruangan kembali hening untuk sesaat. Hyang melanjutkan, sudah 30 tahun Raja Taejong mendirikan dinasti Joseon, tetapi penderitaan rakyat tidak berbeda dari masa lalu. Itulah mengapa saya percaya bahwa kita membutuhkan reformasi untuk masa depan semua orang. Beberapa pejabat tersentak mendengar kata-kata terakhirnya. Saat itu, Hyang mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah mereka. Dengan percaya diri ia melanjutkan, ya, untuk masa depan semua orang. Hyang membungkuk hormat kepada ayahnya dan secara resmi mengakhiri presentasinya. Saat putra mahkota meninggalkan aula utama, para pejabat tetap diam. Tak ada satu suara pun terdengar. Tak ada bisikan, hanya kesunyian yang penuh ketegangan. Namun keheningan itu berakhir saat seseorang mulai berbicara. Bagaimana menurutmu? Menteri Ryu Jung-hyun menghela napas berat. Ekspresinya penuh ketidakpuasan. Ada apa denganku? Pikiranku seperti benar-benar membeku, gumamnya lirih. Ia mengepalkan tangannya. Kita harus segera mengajukan petisi untuk menghentikannya. Putra mahkota menggunakan kata-kata hebat seperti untuk masa depan semua orang dengan tujuan menyembunyikan jati dirinya. Padahal ia mengabaikan nilai-nilai dan tradisi kita. Dan tidak hanya itu, tapi putra mahkota juga mencoba untuk mengikuti ajaran legalis daripada Konfusianis. Aku hanya bisa menyesali ini. Benar, bagaimana putra mahkota bisa memiliki ide-ide yang begitu gegabah? Sergah yang lain. Reaksi yang sama juga terlihat di kantor pejabat sensor. Kita harus segera mengajukan petisi untuk mencegah hal ini. Yah, benar sekali. Di tengah kerumunan yang mulai riuh, Sung berdiri dan berbicara dengan lantang. Aku adalah orang pertama yang menentang ide putra mahkota. Wajahnya penuh ketegasan saat ia melanjutkan. Di permukaan, kata-kata putra mahkota terdengar masuk akal, tapi pada kenyataannya, dia mencoba menghidupkan kembali tirani Qin Shi Huang. Kita harus menghentikannya. Diskusi semakin memanas. Namun, seseorang tiba-tiba berbicara dengan nada lebih rendah. Yang Mulia tampaknya sangat menyukai putra mahkota. Seketika, suasana menjadi lebih serius. Meskipun begitu, kita tidak bisa membiarkan dinasti ini runtuh, bukan? Saat itu, Sang-wum, salah satu menteri yang lebih berpengaruh, menundukkan kepalanya sedikit, ekspresinya penuh kekhawatiran. Lalu dengan suara pelan, namun tajam ia berkata, jika skenario terburuk terjadi, kita tidak punya pilihan selain menggulingkan putra mahkota. Seorang pria di sebelahnya terkejut, matanya membelalak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Sang-um menatapnya dengan dingin. Setelah mendengar presentasi putra mahkota, kau masih berpikir ini tidak serius? Bahkan raja yang sekarang dulunya bukan putra mah. Seseorang dengan cepat menutup mulutnya sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Hei, jaga kata-katamu, bisik seseorang di sebelahnya memperingatkan. Apakah kau pikir lehermu terbuat dari plat besi? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Suasana ruangan yang tadinya dipenuhi dengan riuh diskusi, kini berubah jadi mencekam. Tidak ada yang berbicara. Namun, di dalam hati mereka, satu hal mulai menjadi jelas. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sung-um dengan marah menepis tangan itu dengan kasar dan berseru, apakah aku salah? Bagaimana mungkin seorang anak berusia 9 tahun bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Tatapannya tajam, suaranya penuh kemarahan. Kita perlu meminta pertanggungjawaban para guru yang telah mendidik putra mahkota, bahkan yang mulia sendiri. Disiplin selalu menjadi hal yang paling penting. Jika mereka semua hanya memujinya tanpa batas, konsekuensinya akan mengerikan. Seseorang buru-buru menyela,
Maka yang perlu Anda katakan adalah kita harus memperketat disiplin putra mahkota, tapi berbicara tentang penggulingannya. Namun sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Sung membentaknya. Lihatlah situasi yang kita hadapi sekarang. Apakah menurutmu belum terlambat? Kita harus segera menggulingkannya. Hanya dengan begitu kita dapat kembali ke jalan seorang raja yang benar. Mendengar kata-kata itu, banyak pejabat yang mulai merasa tidak nyaman. Kau berbicara terlalu keras, bisik seseorang. Khawatir ada telinga yang mendengar. Di sisi lain, ada pula menteri-menteri yang justru mendukung pandangan putra mahkota. Mereka berbicara satu sama lain dengan penuh semangat. Sudah lama sejak aku merasa begitu lega, kata salah seorang dari mereka. Akhirnya kita mendengar sesuatu yang masuk akal. Aku setuju, biasanya kita harus mendengarkan omong kosong yang tak ada habisnya. Tapi sekarang kita mendengar saran yang praktis untuk hal yang benar-benar dibutuhkan Joseon saat ini. Rasanya telingaku seperti dibersihkan. Seorang pejabat lain menambahkan, pikiranku tercerahkan sekarang. Dan kau lihat ekspresi yang mulia tadi? Dia tampak seperti ingin menerapkan kebijakan itu segera. Aku tidak pernah membayangkan putra mahkota akan sebegitu luar biasanya. Dengan dia, kerajaan Joseon akan... Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang dari kubu lawan tiba-tiba mendekati mereka. Menteri kerajaan pun terbagi. Dua kubu berdiri berseberangan, satu mendukung putra mahkota, yang lain menentangnya. Ketika mereka saling berpapasan, ketegangan pun memuncak. Mereka yang menentang putra mahkota menganggap para pendukungnya sebagai orang-orang munafik yang bermulut besar. Sementara para pendukungnya membalas dengan menyebut mereka sebagai orang munafik yang haus kekuasaan. Sungguh memalukan, seseorang berseru. Kata-kata itu hanya menyulut kemarahan di antara kedua kubu. Ayo pergi, kita hanya akan menyia-nyiakan waktu kita dengan para munafik itu. Buang-buang waktu saja, kita harus menulis petisi. Itu satu-satunya solusi. Di pihak lain, seseorang menyeringai dan menjawab, kalian pikir kami tidak tahu cara menulis petisi? Kita sebaiknya mengajukan petisi juga. Suasana semakin memanas, dengan kedua pihak bersiap untuk bertindak. Sementara itu, di dalam istana, Hyang sedang berbincang dengan ayahnya, Raja Sejong. Raja Sejong menatapnya dengan bangga. Presentasimu hari ini sangat luar biasa. Banyak kebijakan yang ingin langsung aku terapkan sekarang juga. Namun, seperti sudah kubilang tadi, ada beberapa hal yang tidak aku ketahui dalam pandangan politikmu. Putra mahkota tersenyum kecil. Ayah, Anda terlalu menyanjung saya. Sejujurnya, kebijakan-kebijakan ini cukup sulit untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Itulah mengapa aku selalu berpikir bahwa kita sebagai ayah dan anak harus lebih sering berdiskusi tentang kebijakan. Selain itu, Raja Sejong menghela napas. Aku sedikit khawatir tentang hujan petisi yang akan tumpah esok hari. Hyang tersenyum dan berkata, kepala sekretaris kerajaan pasti akan kesulitan. Raja Sejong menutup pembicaraan mereka dengan gurauan ringan. Aku akan mengirim hidangan kerajaan ke sekretariat kerajaan besok. Keesokan paginya di kantor sekretariat kerajaan, dua pria berdiri mematung terperangah untuk beberapa saat, menatap pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Tumpukan petisi menggunung di atas meja sekretariat. Salah seorang berkata, apa ku bilang? Ini pasti terjadi. Apa mereka begadang sepanjang malam? Temannya menjawab, stamina mereka sungguh luar biasa. Hanya melihatnya saja sudah membuatku ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih banyak, seorang pria lain dengan cepat memotong. Berdiri di sini tidak akan membuat beban kerja menjadi lebih ringan. Ayo cepat kelompokkan ini semua. Tanpa membuang waktu, semua orang mulai bekerja. Pria yang tampaknya adalah seorang atasan berkata, seperti yang kalian tahu, ada yang mengkritisi Yang Mulia Putra Mahkota dan ada yang mendukungnya. Jadi kita akan membaginya dengan dua kategori. Pria lain menjawab, dimengerti. Pagi itu, di aula utama, Raja Sejong duduk di singgasananya. Wajahnya tampak kesal saat ia memandang tumpukan gulungan yang menjulang tinggi di depannya. Napasnya terdengar berat, begitu banyak protes kali ini. Tampaknya menteri-menteriku sangat rajin. Sindirnya seraya melirik ke arah para menteri. Merasa tersindir, kepala penasihat negara melirik tajam ke arah raja, namun yang lain hanya bisa tertunduk. Dengan gerakan lambat, ia meraih satu gulungan secara acak. Matanya menyapu setiap kata dengan penuh perhatian. Namun, seiring ia membaca lebih dalam, ekspresinya berubah drastis. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal erat, dan tatapan matanya menyiratkan kemarahan yang nyaris tak terbendung. Tanpa ragu, ia berbalik dan berseru lantang, Kasim kepala. Seorang pria melangkah maju dengan penuh hormat. Suaranya lembut saat ia menjawab, Yang Mulia,
Raja Sejong menatapnya tajam, lalu memberikan perintah tanpa basa-basi. Panggil putra mahkota. Tak lama kemudian, pintu ruang sidang terbuka. Putra mahkota melangkah masuk dengan penuh wibawa, lalu membungkuk hormat kepada ayahnya. "Ayah, kau memanggilku?" tanyanya. Raja Sejong mengangguk perlahan. "Ya, aku memanggilmu. Kau boleh berdiri." Setelah sang putra berdiri tegak, Raja Sejong mengambil sebuah gulungan dan menatapnya dengan ekspresi serius. "Aku memanggilmu karena tampaknya banyak pejabat tidak memahami apa yang kau katakan kemarin," ujarnya. Tiba-tiba, suaranya meninggi, menggema di dalam ruangan. Kepala Penasihat Negara, seorang pejabat tua yang berdiri di antara para menteri, segera maju. Wajahnya sedikit pucat, tapi ia tetap menjawab dengan hormat. "Ya, Yang Mulia." Tatapan Raja Sejong semakin tajam. Ia mengangkat gulungan yang dipegangnya, lalu berkata dengan nada tegas, "Ini adalah petisimu. Bacakan dengan keras agar putra mahkota bisa mendengarnya langsung." Seisi ruangan seketika menegang. Para pejabat saling mencuri pandang, menyadari bahwa situasi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun tampak ragu-ragu. "Yang Mulia, saya..." Namun, Raja Sejong tidak memberinya pilihan. Dengan gerakan tegas, ia mengulurkan gulungan itu ke arahnya. "Ambillah. Putra mahkota harus mendengarnya langsung darimu untuk menghindari kesalahpahaman. Tidak ada jalan lain." Dengan tangan sedikit gemetar, Kepala Penasihat Negara menerima gulungan itu. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya mulai membaca. "Saya, Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun, dengan penuh hormat menyampaikan petisi ini kepada Yang Mulia." Raja Sejong segera menyela dengan suara tajam, lompati formalitas dan langsung ke intinya. Ryu Jung-hyun menegang. Wajahnya seketika pucat, tapi ia tak berani menentang perintah raja. Dengan suara sedikit goyah, ia melanjutkan, "Pandangan politik putra mahkota, meskipun tampaknya masuk akal, mengandung banyak elemen yang tidak pantas." Suasana ruangan semakin mencekam. Pertama, kerajaan kita menganut neo-konfusianisme. Namun, gagasan yang diajukan oleh putra mahkota lebih condong jalan akademis legalisme. Beberapa pejabat mulai berbisik di antara mereka. Prinsip-prinsip legalisme terlalu ketat dan dapat menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Lanjut Ryu Jung-hyun, suaranya lebih mantap sekarang. Ia melirik sekilas ke arah Raja Sejong, lalu melanjutkan dengan lebih hati-hati. "Kedua, putra mahkota mengusulkan untuk menghapus pembatasan terhadap anak-anak yang lahir dari selir." Bisikan di antara para pejabat semakin menjadi. Beberapa di antara mereka menegakkan punggung, terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aturan ini telah ditetapkan oleh Raja Taejong untuk menjaga tatanan kerajaan. Menghapusnya secara sembarangan adalah tindakan yang sangat tidak hormat terhadap para anak sah. Nada suaranya semakin tegas, seolah mencoba memperkuat argumennya. Terlebih lagi, jika anak-anak dari selir dibiarkan menduduki jabatan pemerintahan, sejarah telah membuktikan bahwa mereka akan menggunakan posisi pemerintahan mereka untuk keuntungan pribadi. Bisikan berubah menjadi kumaman gelisah. Para pejabat saling bertukar pandang, mencoba memahami dampak dari kata-kata itu. Di sisi lain ruangan, putra mahkota tetap berdiri tegak. Matanya tak berkedip saat ia mendengarkan setiap kata dengan saksama. Dan di atas singgasananya, Raja Sejong masih terdiam. Ekspresinya tak terbaca. Namun, tangan yang mengepal di atas sandaran kursinya menunjukkan bahwa badai besar mungkin akan segera pecah. Ketiga, putra mahkota menyarankan untuk menambah jumlah pejabat. Namun, semakin banyak pejabat, semakin berat beban pajak rakyat. Beberapa pejabat mengangguk setuju. "Menurut saya, jika pejabat daerah merasa beban kerja mereka terlalu berat, seharusnya mereka hanya meminta bantuan dari para sarjana daerah, bukan dengan menambah birokrasi yang berlebihan." Setelah selesai membaca, Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun menatap ke atas dan menambahkan dengan nada tegas. Ketiga hal ini membuktikan bahwa pandangan politik putra mahkota tidak masuk akal. Putra mahkota mendengarkan dengan saksama. Alisnya berkerut, ekspresinya tetap tenang, tetapi matanya menyiratkan pemikiran mendalam. Ryu Jung-hyun menundukkan kepalanya, menunggu reaksi. Namun, suasana semakin mencekam ketika Ryu Jung-hyun, salah satu penasihat tertua di istana, mengepalkan tinjunya dengan marah. Mata putra mahkota kini tertuju padanya. "Ayah, bolehkah saya menjawab?" tanya putra mahkota. Suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Raja Sejong menatap putranya dalam diam sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Putra mahkota melangkah ke depan, berdiri tegak di tengah ruangan. Dua barisan pejabat yang duduk di sisi kanan dan kiri hanya bisa terdiam, merasakan ketegangan yang semakin memuncak.
Tanpa gentar, Hyang mulai berbicara. Pertama, Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun menyatakan bahwa Neo-Konfusianisme adalah filosofi utama yang membimbing kerajaan kita. Matanya menyapu sekeliling, memastikan semua orang mendengarkannya dengan jelas. Namun, apakah itu benar? Ruangan menjadi hening. Jika kita benar-benar memahami ajaran para orang bijak, filosofi sejati kerajaan ini adalah jalan seorang raja, dengan rakyat sebagai pondasinya. Neo-Konfusianisme hanyalah alat yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Jika kita hanya berfokus pada satu alat, bukankah itu berarti kita sendiri yang membatasi diri? Beberapa pejabat menegang, sementara yang lain saling berpandangan. Hyang melanjutkan, anggaplah jalan kerajaan sebagai sebuah piring, sedangkan filosofi dan sistem aturan sebagai sumpit dan sendok. Nada suaranya tajam, namun tetap tenang. Apakah kita benar-benar harus memilih hanya satu alat ketika kita bisa menggunakan semuanya? Seorang pejabat gemetar, tampaknya ingin menyela, tetapi putra mahkota tidak memberi kesempatan. Neo-Konfusianisme hanyalah salah satu cabang dari Konfusianisme. Apakah kita begitu picik hingga hanya terpaku pada satu aliran saja? Kata-katanya begitu meyakinkan hingga meskipun Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun tampak marah, yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dalam frustrasi. Putra mahkota melanjutkan, kedua, Anda menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari selir akan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih tajam. Tapi apakah mereka satu-satunya yang menyalahgunakan kekuasaan? Ruangan mulai dipenuhi dengan bisikan. Lihat sejarah, semua orang dari keluarga terkemuka, baik yang lahir sebagai anak sah maupun dari selir, telah melakukan korupsi. Bukankah tidak adil jika kita hanya menyalahkan anak-anak selir? Ryu Jung-hyun tampak tidak tahan lagi. Ia berteriak, "Yang mulia!" Namun putra mahkota tidak berhenti. Bukankah benar bahwa hukum dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang mengambil selir juga bertanggung jawab atas tindakan mereka? Suasana di ruangan semakin mencekam. Ruangan itu sunyi, begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar jelas. Para pejabat saling melirik dengan gelisah. Wajah mereka tegang di bawah tatapan tajam putra mahkota. Namun, sang putra mahkota belum selesai. Sebagian besar dari kalian sendiri memiliki selir, bukan? Kata-katanya menusuk langsung ke dalam hati mereka. Beberapa pejabat tersentak. Yang lain menundukkan kepala, menghindari kontak mata. Sudah menjadi kebiasaan keluarga terpandang untuk mengubur kesalahan mereka sendiri sambil terus mendiskriminasi anak-anak selir. Mengapa ketidakadilan ini masih dibiarkan terjadi? Tak ada yang berani menjawab. Hanya ada kesunyian yang semakin menekan. Banyak kepala mulai menunduk dalam diam, seolah mencoba menyembunyikan rasa bersalah mereka. Dan ketiga, Anda mengatakan bahwa pejabat daerah bisa meminta bantuan sarjana daerah jika mereka kewalahan dengan pekerjaannya. Putra mahkota menatap lurus ke arah Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun. Sorot matanya penuh ketegasan. Sejak aku mulai duduk di samping ayahku dan mengamati bagaimana ia menangani urusan negara, aku telah mendengar begitu banyak laporan tentang rakyat yang mati kelaparan. Tapi aku tidak sekalipun mendengar bahwa sarjana setempat turun tangan untuk membantu mereka. Seisi ruangan terdiam. Bahkan lebih buruk lagi, putra mahkota menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Alih-alih membantu mereka, para sarjana ini justru mengeksploitasi bencana dengan menaikkan suku bunga pinjaman hingga berkali-kali lipat. Kemarahan yang selama ini ia tahan kini mulai terdengar dalam suaranya. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang dipaksa menjual nyawa mereka menjadi pengungsi, sementara tanah mereka dirampas. Tatapannya kini setajam pedang. Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun, pria tua itu tersentak saat namanya disebut. Putra mahkota tidak mengalihkan pandangannya. Katakan padaku, untuk rakyat biasa yang tidak memiliki kekuatan, siapa yang lebih mereka takuti? Apakah itu harimau liar? Atau pejabat pemerintah dan sarjana setempat yang menghisap darah mereka? Ryu Jung-hyun, penasihat tertua di istana, membeku. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia menundukkan kepala tak mampu menjawab. Aku ingin mendengar jawabanmu, Kepala Penasihat. Suara Raja Sejong memecah kesunyian, menggema di seluruh aula. Para pejabat yang tadi gelisah kini semakin diam. Semua mata tertuju pada Ryu Jung-hyun yang berdiri kaku di tempatnya. Ryu Jung-hyun yang berdiri tak jauh dari sana tampak pucat, peluh membasahi dahinya, tubuhnya bergetar, bibirnya bergetar seolah mencoba menyusun kata-kata, tetapi tak satu pun keluar. Putra mahkota tidak mengalihkan pandangannya. Mengapa kau diam saja? Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun, jawab dia, perintah Raja Sejong. Di bawah tekanan yang luar biasa,
Akhirnya Ryu Jung-hyun bergumam lirih. Itu adalah sarjana setempat. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Para pejabat yang tadinya menegang kini semakin gelisah. Raja Sejong mendengus, lalu mengangkat beberapa gulungan petisi yang menumpuk di hadapannya. Menarik sekali petisi-petisi ini. Raja menepuk-nepuk gulungan itu dengan jemarinya sebelum melanjutkan. Petisi yang dikirimkan oleh yang lain ternyata sangat mirip dengan petisi kepala penasihat negara. Ia melirik sekeliling. Orang yang berbeda mengirimnya, tapi isinya hampir identik. Nada suaranya mengandung ejekan halus, tetapi tajam seperti pisau. Betapa menggelikannya. Para pejabat menahan napas, tidak ada yang berani menyela. Kemudian, Raja mengambil sebuah gulungan berwarna kuning dari tumpukan dan menyerahkannya pada putra mahkota. Tapi ini berbeda. Ia menyandarkan tubuhnya ke belakang. Tatapannya penuh arti. Bacalah. Putra mahkota membungkuk hormat. Hyang menjawab, "Ya, ayah." Dengan gerakan mantap, ia membuka gulungan itu dan mulai membaca dengan cepat. Seluruh ruangan menunggu dengan tegang, karena apa yang tertulis dalam gulungan itu bisa saja mengubah segalanya. Tiba-tiba mata putra mahkota melebar, alisnya berkerut dan ekspresi wajahnya berubah serius. Melihat perubahan itu, Raja Sejong bertanya dengan nada tenang namun penuh arti. "Apa pendapatmu?" Putra mahkota menghela napas panjang sebelum akhirnya membacakan sebagian isi petisi dengan lantang. "Kalau konsumsi didukung, masyarakat kita akan menurun, di mana kekayaan disembah alih-alih kebajikan. Itulah sebabnya orang bijak zaman dulu membagi masyarakat menjadi 4 kelas tradisional. Sarjana, petani, pengrajin, dan pedagang." Ia menutup gulungan itu dengan ekspresi tajam, matanya berkilat dengan tekad. "Aku percaya orang yang menulis petisi ini pantas dihukum berat, ayah." Para pejabat tersentak kaget, peluh membasahi wajah mereka. Tak seorang pun menyangka jika putra mahkota sendiri bersikeras untuk menghukum. Ia menatap lurus ke arah Raja Sejong dan melanjutkan dengan suara tegas. "Pertama-tama, dalam semua tulisan politik dan ajaran para orang bijak, tidak ada yang pernah menyebutkan pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas yang kaku seperti ini." Nada suaranya semakin tajam. Namun, orang ini berbohong dan mencoba menipu penguasa dengan ajaran yang tidak pernah ada. Ini adalah tindakan tidak setia, dan orang seperti itu harus dihukum berat. Tiba-tiba Jenderal Sung mendadak maju. Wajahnya merah padam, dan dengan suara meninggi, ia membantah keras. "Putra mahkota, orang yang menulis petisi ini melakukannya karena kepedulian terhadap negara." Sung melangkah maju, menatap putra mahkota dengan penuh emosi. "Jika Anda menghukum seseorang karena memberikan nasihat yang jujur hanya karena Anda tidak menyukainya, Anda akan mengasingkan semua orang." Putra mahkota berbalik dengan cepat dan menatapnya tajam. "Nasihat yang jujur?" Hyang tersenyum sinis. "Ini bukan nasihat yang jujur. Ini adalah upaya yang disengaja untuk menyebabkan perpecahan. Ini adalah kebohongan yang dibuat-buat." Suasana semakin memanas. Sung menggertakkan giginya dan menjawab, "Sejak zaman dahulu, orang bijak telah memperingatkan bahwa pemborosan adalah penyakit yang akan menghancurkan suatu bangsa. Kita harus menghindarinya dengan segala cara. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa pemborosan lebih baik daripada berhemat?" Putra mahkota berbalik menghadapnya sepenuhnya. Matanya berkilat tajam. "Baiklah, biarkan aku menjelaskannya padamu lagi." Ia berbicara dengan jelas dan lantang, memastikan setiap kata tertanam dalam benak semua orang yang hadir. Apakah orang bijak mengajarkan bahwa kaum bangsawan memiliki hak untuk mengeksploitasi rakyat? Apakah mereka mengajarkan bahwa meminjamkan gandum dengan bunga lebih dari 50% adalah hal yang dapat diterima? Putra mahkota maju selangkah, suaranya semakin tajam. "Katakan padaku, mengapa semakin banyak orang yang menjual diri mereka menjadi budak? Mengapa suku bunga yang tinggi memaksa mereka kehilangan segalanya?" Ia menunjuk langsung ke arah Sung "Apakah kau mengatakan bahwa aku harus membiarkan ini terus berlanjut? Hanya karena begitulah tradisi." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun, kali ini keheningan itu bukan karena rasa hormat, melainkan ketakutan. Lalu, suara keras Hyang memecah suasana tegang itu. "Beraninya kau berpikir seperti itu?" Hyang berdiri dengan kemarahan yang membara di wajahnya. "Dan kau menyebut dirimu rakyat Joseon?" Putra mahkota berdiri tegak, tatapannya tajam. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun. Aula kerajaan kini terasa seperti medan pertempuran, dan Hyang berdiri di pusatnya, seorang anak kecil yang menantang tradisi, melawan para pejabat yang telah lama berkuasa. "Hentikan!" Raja berteriak seraya memukul meja dengan keras. Ruangan mendadak sunyi. Para pejabat menahan napas,
sementara putra mahkota tersentak sebelum segera menundukkan kepalanya. "Aku minta maaf, ayah. Aku sudah melangkahi batasku." Raja segera memperingatkan putranya, "Meskipun apa yang kau katakan benar, kau tidak boleh bersikap tidak sopan." Putra mahkota menekan emosinya dan membalas dengan hormat, "Terima kasih atas belas kasihanmu, ayah." Raja mengalihkan pandangannya dan memberi perintah, "Kepala sensor, majulah." "Baik, Yang Mulia," jawab seorang pria berjubah biru. "Putra mahkota, beri dia gulungan itu," perintah raja. Hyang mengulurkan gulungan petisi pada kepala sensor. Raja berkata, "Ada bagian yang belum dibaca oleh putra mahkota. Bacalah dengan suara keras." Kepala sensor menerima gulungan itu, membuka kertasnya, dan sekilas saja melihat isinya. Wajahnya langsung berubah pucat. Jari-jarinya mencengkeram kertas itu erat-erat. Tanpa ragu-ragu, dia bersujud ketakutan. Dengan suara bergetar, kepala sensor berkata, "Yang Mulia, ini hanyalah pendapat satu orang, bukan seluruh inspektorat." Seluruh pengadilan menahan napas. Raja menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu itu. Itulah sebabnya putra mahkota tidak membaca bagian itu. Dan aku juga tidak akan membacanya." Kepala sensor menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kepala sensor berkata, "Terima kasih Yang Mulia atas belas kasihan Anda." Raja menghela napas sebelum menyimpulkan dengan tenang mengenai hukuman bagi penulis petisi ini. "Aku akan memikirkannya dengan hati-hati setelah sidang berakhir." Saat sidang berakhir dan para pejabat mulai membubarkan diri, sebuah suara terdengar memanggil kepala sensor. Sungo mendekati kepala sensor dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu apa isi petisi itu. Namun, kepala sensor tidak menanggapi. Dia hanya berjalan cepat, mengabaikan Jenderal Sung yang terus bertanya. Tetapi tak lama kemudian, kepala sensor tiba-tiba mencengkeram kerah baju seorang pria tua. Teriakan keras menggema di udara. "Dasar bajingan, beraninya kau!" Kepala sensor marah besar. Matanya menyala penuh kemarahan saat ia hampir menerjang ke depan. Para pejabat di sekitarnya bergegas menahan tubuhnya. "Tolong tenang, Tuan." Namun, kepala sensor berontak, berteriak semakin keras, "Minggir, berdebah ini akan menghancurkan kita semua." Pria tua itu kebingungan dan bertanya, "Apa maksudmu, Tuan? Apa yang kau bicarakan?" Kepala sensor menggertakkan giginya. "Dasar bodoh." Ia menunjuk ke arah petugas yang ditangkapnya. "Berdebah, sialan! Kau pikir dirimu siapa hingga menyarankan penggulingan putra mahkota?" Ia menarik kerah pria itu dengan kasar, menatapnya dengan penuh kebencian. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh kepala sensor, para pejabat lainnya tampak terkejut. Dengan tangan masih mencengkeram kerah, kepala sensor berteriak, "Siapa kau sampai berani menyebut-nyebut tentang penggulingan putra mahkota?" Pria itu berusaha untuk berbicara. Setiap kata keluar dengan susah payah. Bagaimana mungkin seorang putra mahkota yang mengabaikan ajaran nenek moyang dan mengikuti jalan pengkhianatan masih dianggap layak menyandang gelarnya? Kepala sensor membalas, "Apa kau bermaksud menggulingkan seorang putra mahkota yang baru berusia 9 tahun? Apakah menurutmu itu masuk akal?" Pria itu tergagap. Apa hubungan usia dengan mematuhi ajaran para orang bijak? Kepala sensor tak lagi bisa menahan amarahnya dan berteriak, "Kamu bodoh. Jika kau ingin mengubah arah kekuasaan, kau harus menunggu waktu yang tepat, memiliki keuntungan geografis, dan mendapat dukungan rakyat. Ketiga hal itu adalah faktor yang memungkinkan Yang Mulia menjadi putra mahkota, tapi sekarang kita tidak memiliki satupun dari ketiganya." Tindakan sembrono hanya akan membahayakan nyawa para pejabat lainnya. Pria berjubah merah membalas dengan berkata, "Seorang pejabat kerajaan memiliki kewajiban untuk mengatakan kebenaran ketika melihat kesalahan. Bukankah wajar mempertaruhkan kepala saat membantah seorang raja?" Kepala sensor tertegun mengetahui isi kepala bawahannya. Pejabat lain berdiri membeku menatapnya. Kepala sensor melepaskan kerah bajunya dengan frustrasi. "Siapa sangka orang sebodoh dirimu bisa jadi pejabat? Kita semua akan segera pindah alam bersama pria bodoh ini." Kepala sensor mengakhiri pertengkaran mereka. Sementara itu di Istana Timur, Hyang terlihat frustasi memikirkan persidangan hari ini. "Kenapa menteri kepala terus menentangku? Mengapa mereka terjebak di masa lalu? Terus mengulang permasalahan yang sama?" katanya pelan. Hyang mulai mondar-mandir di ruangan. Ia berhenti, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Dari sudut pandang mereka, masuk akal jika seseorang menolak idenya. Jika seseorang memintaku untuk meninggalkan pertanian dan fokus pada perdagangan, aku juga akan bereaksi serupa. Hyang menarik napas dalam-dalam, kembali menenangkan dirinya sendiri. Dari luar ruangan, para pelayan bisa merasakan kemarahannya.
Apakah mereka pikir hanya mereka yang bisa menulis petisi? Apakah mereka pikir aku tak bisa menuliskannya sendiri? Suara yang terdengar sampai keluar kamar. Dengan tekad membara, Hyang mengambil pena dan mulai menulis. Kata demi kata ia torehkan dengan seksama. Aku akan menunjukkan pada mereka. Aku akan menunjukkan arti sebenarnya dari kerendahan hati. Gerutu Hyang sambil terus menggoreskan penanya di atas kertas. Tak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu. Hingga seorang pejabat yang berdiri terpaku di depan pintu. Ia terkejut melihat seorang Kasim dari Istana Timur membawa setumpuk dokumen. Dengan curiga pejabat itu bertanya, "Apa semua ini?" Kasim itu menjawab dengan tenang, "Semua ini adalah petisi yang ditulis oleh putra mahkota sendiri." Pejabat itu tercengang. "Semuanya?" Kasim itu mengangguk. Pejabat itu menatap tumpukan petisi yang ada di hadapannya. Ia merasa kasihan pada dirinya sendiri. "Jadi, kita tidak akan bisa pulang hari ini," gumamnya pasrah. Ketika tumpukan petisi itu disampaikan ke istana, sang raja tak bisa menahan tawa. Siapa yang mengira anak itu akan langsung menulis petisi sebanyak ini? "Benar-benar anakku," katanya dengan bangga. Ia kemudian menoleh ke arah Ryu Jung-hyun dan berkata, "Kepala Penasihat Negara, kau harus membacanya juga." Ryu Jung-hyun tampak tidak terlalu senang, tetapi ia tak punya pilihan selain menerima perintah itu. "Baik, Yang Mulia," dia menjawab dengan enggan, lalu perlahan membuka gulungan petisi. Ekspresi tak senangnya terlihat jelas, tetapi rasa ingin tahu mulai menguasai dirinya. Di sekelilingnya, pejabat sensor dan inspektur istana menahan napas, menunggu isi petisi yang ditulis oleh putra mahkota. Kaisar kemudian memberikan perintah kepada Kepala Kasim. "Kepala Kasim, berikan ini ke Menteri Perpajakan," titah Kaisar dengan nada tenang, namun penuh wibawa. Begitu peringatan itu diterima, Menteri Perpajakan pun diperintahkan untuk membacakannya dengan lantang. Meskipun ia kehilangan kata-kata sejenak, ia tidak memiliki pilihan selain mematuhi titah Kaisar. Dengan hati-hati ia membuka gulungan itu dan mulai membaca. "Saya pengikut setia Yang Mulia Raja." Putra mahkota Hyang dengan ini memberikan keluhan. "Beberapa menteri telah menegur dan menuduh saya mengikuti jalan legalis dan mengutip jatuhnya dinasti Qin sebagai contoh. Namun, dinasti Qin tidak runtuh karena mereka mengikuti jalan legalis. Dinasti itu runtuh karena Kaisar Qin Shi Huang dan pengikutnya mengabaikan aturan surgawi. Mereka memeras dan membunuh orang tak berdosa. Jadi bagaimana bisa dinastinya tidak runtuh?" Seisi ruangan mulai bergumam, tetapi Menteri Pendapatan tetap melanjutkan. "Namun, ajaran legalis jugalah yang membuat dinasti Qin menjadi pemimpin di periode negara-negara yang berperang. Dan ajaran itu masih menjadi aturan mendasar sampai hari ini. Kenapa menurut Anda bisa begitu?" Katanya, pohon yang besar tidak jatuh meski diterpa angin kencang, karena akar kuat mereka menancap dalam. Cara untuk mencapai tahu dan untuk memerintah negara adalah sama. Untuk kerajaan kita yang baru saja mengangkat, untuk tumbuh menjadi pohon besar, saya percaya bahwa kita harus memeluk beragam ide dan memiliki akar yang dalam dan luas. Apakah hanya Neo-Confucianism, ajaran yang perlu diketahui seseorang untuk mengikuti maksud baik dari orang bijaksana? Ketika pembacaan selesai, keheningan menyelimuti istana. Para pejabat saling bertukar pandangan, tidak tahu harus berkata apa. Kepala Penasihat Negara, yang sejak awal tidak menyukai putra mahkota, hanya bisa menyembunyikan ekspresi tidak senangnya. "Bukankah anakku brilian?" katanya sambil terkekeh. "Petisi ini sungguh mengejutkan, tetapi ada banyak hal yang dapat kita renungkan darinya. Oleh karena itu aku ingin mendengar pendapat kalian. Pikirkan baik-baik dan beri aku jawaban yang pantas." "Atas perintah Yang Mulia," serentak para pejabat menjawab. Beberapa hari kemudian, putra mahkota Hyang berjalan bersama seorang Kasim. Pikirannya tenggelam dalam angan-angannya sendiri. "Sekarang setelah aku mengungkapkan segalanya, hatiku terasa lebih tenang," gumamnya dalam hati. Di kejauhan, terdengar teriakan panik. "Menteri, bangun!" Hyang menoleh dan melihat seorang menteri tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, tak sanggup membuka matanya. "Aku tak sanggup lagi," rintih menteri itu dengan putus asa. Seorang pejabat menunjuk tumpukan petisi di hadapannya. "Tuan, tak ada waktu untuk berbaring begini. Lihatlah petisi yang menggunung itu." Menteri itu meratap dalam penderitaan. "Bunuh saja aku. Bunuh aku sekarang," keluhnya. Hyang, yang menyaksikan semua itu hanya bisa menghela napas dan bergumam dalam hati. Seperti yang kuduga, kubu seberang terus mengajukan petisi tanpa lelah. Jika aku ingin memperoleh dukungan rakyat, aku harus membuat mereka memahami manfaat vaksinasi cacar. Hanya ketika rakyat percaya, aku bisa memperkenalkan kebijakan baru.
Hyang tersenyum tipis. Sedikit lagi. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian selama sidang istana, seorang pejabat melaporkan kabar menggembirakan. Di daerah-daerah yang telah menerima vaksin cacar, jumlah penderita telah berkurang drastis. Seisi ruangan terkejut. Segera, usulan untuk memperluas vaksinasi ke daerah lain pun diajukan. Menanggapi laporan itu, Raja Sejong mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan ketertarikan. Bagus, ujarnya. Kalau begitu, mari kita perluas vaksinasi cacar ke provinsi lain. Penasihat kerajaan pun angkat bicara. Suaranya penuh kehati-hatian. Yang mulia, menurut hemat hamba, terlalu dini untuk memperluas vaksinasi hanya berdasarkan beberapa kasus yang ada. Terlebih lagi, metode inokulasi ini menggunakan cacar sapi yang menjijikkan bagi banyak orang. Hamba pikir kita perlu mengamati dampaknya untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum mengambil keputusan besar. Raja Sejong menyimak dengan seksama sebelum mengangguk. Baiklah, kita akan menunggu beberapa waktu lagi. Beberapa hari kemudian, Raja Sejong menyampaikan pidato di depan seluruh pengadilan. Sebagian besar rakyat di Provinsi Gyeonggi telah menerima vaksinasi, dan memang ada beberapa kasus efek samping. Namun, kini provinsi-provinsi tetangga telah menyampaikan petisi yang memohon agar vaksinasi diperluas ke daerah mereka. Demi keselamatan rakyat, aku ingin memperluas vaksinasi. Bagaimana menurut para menteri? Raja Sejong bertanya. Kepala penasihat kerajaan segera menggeleng. Yang mulia, kita tidak boleh terburu-buru. Keuangan negara saat ini tidak memungkinkan untuk perluasan vaksinasi. Saya mendesak Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali dan menundanya. Seorang menteri lain maju dan melaporkan. Yang Mulia, tersebar kabar bahwa para keluarga kaya di beberapa daerah, setelah mendengar efektivitas vaksinasi, telah menyumbangkan ternak mereka untuk tujuan ini. Selain itu, semakin banyak petisi yang masuk memohon izin untuk vaksinasi. Mendengar hal itu, Raja menghela napas panjang. Kalau begitu, kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Para menteri, persiapkan perluasan vaksinasi di seluruh negeri. Namun sekali lagi, kepala penasihat kerajaan bangkit dan menolak dengan tegas. Hamba mohon maaf Yang Mulia, tetapi dengan berbagai pertimbangan, tidak mungkin kita memperluas vaksinasi secara nasional. Dahi Raja berkerut, ketidaksenangan tergambar jelas di wajahnya. Berikan alasannya secara rinci. Kepala penasihat Ryu Jung-hyun menghela napas dan berkata, musim dingin akan segera tiba Yang Mulia. Ini akan membuat pengelolaan anggaran semakin sulit. Mata Kaisar menyipit, nadanya mulai meninggi. Keuangan, bukankah kita dapat mengumpulkan dana dari para keluarga kaya yang bersedia menyumbangkan ternak mereka? Banyak rakyat juga bersedia menyumbangkan dana untuk mendukung vaksinasi ini. Apa sebenarnya masalahnya? Namun, Ryu Jung-hyun tetap bersikeras. Yang Mulia, jika kita memaksa para sarjana dan pejabat untuk menyumbang, mereka akan menentangnya dengan keras. Selain itu, efektivitas vaksinasi belum sepenuhnya terbukti. Bagaimana kita bisa begitu saja menyuntikkan nanah cacar sapi yang menjijikan ini ke dalam tubuh rakyat? Lebih dari itu, mereka yang melakukan prosedur vaksinasi hanyalah para penggembala sapi rendahan, bukan tabib terlatih. Tangan Raja Sejong bergetar hebat. Urat di pelipisnya menonjol saat tubuhnya bergetar oleh amarah. Dengan suara lantang ia berteriak, Ryu Jung-hyun, dasar bajingan hina, tutup mulut terkutukmu itu sekarang juga. Kepala penasihat tersentak, wajahnya pucat pasi. Saat itu, Raja Sejong menunjuknya dengan jari gemetar. Seluruh istana terdiam. Para menteri hanya bisa menahan napas, beberapa menghela pelan, seakan sudah menduga hal ini akan terjadi. Raja Sejong meraih gulungan laporan di hadapannya dan mengangkatnya tinggi. Tahukah kau apa ini? Ini adalah laporan mengenai vaksinasi cacar di Hanyang. Kau terus bersikeras mengatakan bahwa vaksinasi ini menjijikkan dan tidak efektif. Tetapi, di antara semua pejabat yang berdiri di sini, tidak ada satupun dari kalian yang belum divaksinasi. Kalian semua, termasuk keluargamu, telah menerima vaksinasi. Dan sekarang kalian masih berani berkata bahwa ini tidak efektif dan menolak memperluasnya ke seluruh negeri. Suasana semakin mencekam. Raja Sejong menyapu pandangannya ke seluruh pejabat yang kini hanya bisa menundukkan kepala, gemetar dalam ketakutan. Kalian semua adalah pengecut, munafik, dan bermuka dua. Para menteri segera bersujud, kepala mereka membentur lantai berkali-kali. Mereka berteriak memohon ampunan, Yang Mulia, kami bersalah, kami pantas dihukum mati. Namun, Raja Sejong tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan suara menggelegar di dalam istana, Raja menghardik, aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Keluar dari hadapanku sekarang.
Para menteri masih terus bersujud memohon ampunan. Tiba-tiba Raja Sejong berdiri dan berbicara dengan kesal. Lebih baik aku yang keluar sendiri. Aku sendiri yang akan menangani masalah ini. Jadi kalian para bajingan, jangan buka mulut kalian. Dengan langkah cepat dan penuh amarah, ia berjalan meninggalkan aula istana. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Sergah salah satu menteri kepada Ryu Jung-hyun dengan nada penuh amarah. Tidakkah kau tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam? Namun, Ryu Jung-hyun tampak sibuk dengan lamunannya. Tatapannya kosong tak menjawab. Ia tahu tak ada kata-kata yang dapat meredakan situasi ini. Menteri-menteri lain mulai berbisik dengan wajah penuh kegelisahan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya, yang bisa kita lakukan hanyalah melaksanakan ritual, pertobatan, dan segera mencari cara untuk memperluas vaksinasi. Jawab yang lain dengan nada putus asa. Dengan perasaan bercampur aduk, mereka beranjak meninggalkan aula istana. Langit musim dingin begitu kelabu, dan hawa dingin menusuk tulang. Salah satu menteri mengeluh pelan. Di tengah musim dingin seperti ini, dan sekarang kita harus melakukan ritual pertobatan. Betapa menyedihkan nasib kita. Satu persatu meninggalkan aula istana yang kini terasa sunyi dan mencekam. Namun, Ryu Jung-hyun tetap berdiri di tempatnya tak bergerak. Tatapannya kosong, menembus lantai marmer istana, sementara pikirannya terhanyut ke dalam pusaran kenangan dan kekhawatiran. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya menarik napas panjang dan berat, seolah menanggung beban sejarah yang tak terelakkan. Aku sudah hidup terlalu lama, gumamnya. Suaranya nyaris tertelan keheningan. Jika ini terus berlanjut, sejarah hanya akan berulang. Seorang tiran baru namun kehancuran yang sama. Tangannya mengepal, wajah dipenuhi kegetiran saat melangkah keluar istana. Angin dingin berembus tajam, namun kobaran tekad di matanya justru semakin membara. Bahkan jika nyawaku menjadi taruhan, aku harus menghentikannya. Sementara itu di sisi lain istana, Hyang mendengarkan laporan dari seorang Kasim dengan tenang. Jadi itu yang ayah lakukan, ucapnya dengan suara datar. Matanya menyipit, menandakan bahwa pikirannya tengah bekerja. Kasim itu ragu-ragu sebelum melanjutkan. Setelah itu, Yang Mulia pergi menemui ratu. Begitu rupanya, ia menatap Kasim, matanya berbinar dengan kecerdikan. Selagi begini haruskah kita kacaukan saja semua orang? Kasim itu menegang. Ia ragu. Apakah yang didengarnya tidak salah? Maaf Yang Mulia. Hyang hanya tertawa kecil dan berkata, jangan khawatir, perang psikologis tidak ada gunanya dalam situasi seperti ini. Mereka sudah memulai ritual pertobatan, biarkan mereka tenggelam dalam kegelisahan mereka sendiri. Di luar, di tengah udara dingin yang menggigit, Menteri Perpajakan menggelar tikar ritual. Ia menggerutu seraya berlutut, lututku sudah sakit. Dan sekarang aku harus melakukan ritual pertobatan di tengah udara dingin seperti ini. Tiba-tiba, seorang utusan berlari tergesa-gesa ke arahnya. Wajahnya penuh kepanikan. Tuan Menteri, ada kabar penting. Menteri Perpajakan mendongak dengan waspada. Apa yang terjadi? Mengapa kau begitu panik? Utusan itu menarik napas dalam sebelum menjawab. Kepala penasihat. Ia sedang menulis petisi yang menyinggung tindakan Yang Mulia Raja. Menteri Pendapatan tersentak, rasanya seperti petir menyambar kepalanya. Apa yang kau katakan? Wajahnya memucat. Ia membeku di tempat sejenak, sebelum akhirnya dengan panik melesat ke arah kediaman kepala penasihat kerajaan. Dalam benaknya, hanya satu pertanyaan yang terus terngiang. Apakah lelaki tua itu sudah kehilangan akal sehatnya? Saat tiba di tempat tujuan, Menteri Perpajakan langsung mencoba menerobos masuk. Kita harus menghentikannya. Keributan di luar menyebabkan Ryu Jung-hyun yang berada di dalam ruangan menoleh dengan tatapan tajam. Namun sebelum ia sempat berbicara, Menteri Pendapatan sudah menyerbu masuk. Suaranya menggema dengan penuh ketidakpercayaan. Kepala penasihat, apa yang sedang kau tulis? Hardik Menteri Perpajakan. Wajahnya merah padam oleh kemarahan dan keputusasaan. Apakah ritual pertobatan yang kita lakukan belum cukup bagimu? Apakah kau sudah gila? Namun, Ryu Jung-hyun tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tenang ia meletakkan kuasnya dan menatap Menteri Pendapatan dengan sorot mata yang dalam. Aku harus menulis peringatan ini. Masalah ini harus ditangani sampai tuntas. Ia menambahkan, suaranya rendah namun penuh keyakinan.
Jika kau benar-benar peduli dengan masa depan Joseon, maka kau seharusnya mengerti. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kepala penasehat, apakah kamu sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu? Ryu Jung-hyun tidak menggubris. Dengan arogan ia mendorong Menteri Perpajakan ke samping. Minggirlah, Yang Mulia sudah lupa betapa pentingnya mengatur negara. Dia bahkan lupa alasan adanya menteri. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggam gulungan petisi dan melangkah keluar diiringi kemarahan yang membara. Menteri Perpajakan terkejut dan panik, mencoba menghentikannya, namun sia-sia. Ia menoleh ke arah para pejabat lain yang hanya menyaksikan. Kenapa kalian tidak menghentikannya? Apa kalian ingin melihat pertumpahan darah? Salah satu dari mereka menjawab dengan tenang, aku tidak menghentikannya karena aku mengerti alasannya. Jika seseorang ingin menjadi sarjana yang berintegritas, ia harus tetap teguh dalam prinsipnya. Tak lama kemudian, petisi yang ditulis Ryu Jung-hyun sampai ke tangan raja. Saya, Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun, menundukkan kepala saya ke tanah dan menyerahkan keluhan ini kepada Yang Mulia. Administrasi negara adalah, seperti namanya, sistem pengaturan sebuah negara. Maka, keputusan kebijakan sebaiknya tidak dibuat dengan ringan tangan. Terlebih lagi, begitu jelas bahwa yang terpenting dalam politik adalah keputusan yang konsisten. Tanpa konsistensi, bagaimana masyarakat akan mempercayai negaranya? Namun, mengenai vaksinasi cacar sapi, keputusan Yang Mulia telah melenceng dari konsistensi. Saat kita pertama mendiskusikan ini, rencana awalnya adalah untuk menerapkannya dahulu ke rakyat yang tinggal di Hanyang untuk memastikan kemanjurannya. Kemudian mempertimbangkan untuk menerapkannya secara nasional. Inilah yang Anda setujui juga. Namun, hanya karena beberapa orang meminta untuk memperluas vaksinasi ke beberapa area, Anda memutar balik keputusan Anda. Bagaimana bisa kita menyebut ini keputusan yang konsisten? Terlebih lagi, urusan pemerintahan seharusnya dilaksanakan hanya dengan persetujuan antara raja dan pengikutnya. Kenapa Anda butuh pengikut untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan? Itu karena sulit bagi raja untuk melihat secara menyeluruh dan menilainya. Maka dari itu, Anda harus konsultasi dengan pengikut Anda dan mendengarkan saran mereka baik-baik. Kalau raja memutuskan dan menerapkan semua urusan pemerintahan sesukanya, apa gunanya pengadilan kerajaan? Itu tidak ada bedanya dengan kediktatoran dan bukanlah jalan seorang raja. Kalau seorang tiran muncul, naik tahta dan menerapkan kepentingan politik karena keadaan ini, akan jadi apa masa depan Joseon? Untuk mencegah hal itu, persetujuan antara raja dan menterinya harus dijaga bagaimanapun caranya. Sebagai pengikut Anda, saya memohon pertimbangan ulang Anda, paling tidak demi masa depan Joseon. Sebagai kesimpulan, saya percaya bahwa penerapan vaksinasi cacar sapi secara nasional melalui kepentingan politik sebaiknya dihentikan. Ini karena saya yakin vaksin tersebut tidak memberi hasil. Kalau terbukti efektif, saya, Ryu Jung-hyun, akan dengan senang hati menawarkan seluruh properti saya. Tak seorang pun berani mengangkat wajah, apalagi berbicara, hingga akhirnya suara sang raja memecah keheningan. Sudah kau baca semua? Ya, Yang Mulia, jawab Kasim, kepala yang gemetar ketakutan. Pandangannya menyapu setiap wajah yang tertunduk di hadapannya. Mata tajamnya menyelidik, suaranya turun satu oktav lebih dalam, lebih dingin, lebih berbahaya. Saat aku pertama mengetahui keuntungan vaksinasi cacar, aku mempertimbangkan untuk menerapkan itu secara nasional. Namun tidak kulakukan. Kenapa? Karena menurut penasihat negara bagian kanan, itu terlalu gegabah. Aku berpikir itu masuk akal dan menerimanya. Sekarang, aku ingin bertanya kepada para menteri. Kapan aku pernah menyalahgunakan kepentingan politik? Wajah Raja Sejong menjadi gelap menahan marah. Para menteri yang duduk membisu nyaris tidak berani bernapas. Jika seorang raja hanya duduk menunggu para menteri mencapai kesimpulan, dan dengan itu kehilangan kesempatan bertindak, bukankah dia tidak lebih dari seorang pengecut yang tak berguna? Tinju raja menghantam meja, suara benturan keras bergema di seluruh ruangan. Apa kau sungguh tidak tahu untuk apa aku menggunakan kepentingan politik? Keringat dingin menetes dari dahi para menteri. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan, berusaha menahan ketegangan yang merayapi tubuh mereka. Namun, kemarahan raja belum reda. Izinkan aku bertanya kepada kalian semua. Jika wabah cacar muncul di area selain daerah vaksinasi, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menunggu sampai penyakit itu menyebar ke daerah yang sudah divaksin hanya untuk membuktikan efektivitasnya? Berapa banyak nyawa yang akan melayang demi pembuktian kalian? Apa kau akan mengatakan bahwa kau tidak peduli kalau ratusan orang mati, atau menjadi idiot, atau memiliki bekas cacar dalam prosesnya? Apa sungguh sepadan membuat pengorbanan begitu
hanya karena belum cukup terbukti efektif. Ryu Jung-hyun yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Yang Mulia, kami juga merasakan beban keputusan ini. Namun, memperkuat pemerintahan dan menegakkan tradisi kerajaan jauh lebih penting. Cacar bukanlah sesuatu yang baru. Cukup! Bentak Raja Sejong. Wajahnya memerah karena amarah, rahangnya mengatup erat. Matanya menyala oleh api kemarahan yang membara. Kau bajingan, berani mengatakan bahwa kau mengikuti ajaran para orang bijak sambil mengorbankan nyawa rakyatmu. Tiba-tiba, pintu aula terbuka dengan suara berdebam. Seorang utusan berlari masuk, jatuh berlutut, napasnya tersengal. Kemudian utusan itu mulai buka suara. Yang Mulia, ada masalah darurat. Raja Sejong menjawab. Apa yang membawamu kemari buru-buru begitu? Maafkan saya Yang Mulia, tetapi wabah cacar telah menyebar di distrik Yeongdongpo, Provinsi Gyeongchol. Seolah petir menyambar istana, Raja Sejong terdiam, matanya membelalak, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ryu Jung-hyun pun terdiam, wajahnya pucat, keringat mengalir di pipinya. Kata-katanya yang sebelumnya penuh keyakinan kini tergantung di udara, hampa dan tak berarti. Dalam sekejap, Raja kembali menguasai dirinya. Dengan suara tegas, ia mengeluarkan perintah. Isolasi total distrik Yeongdongpo dari wilayah lain. Tidak ada yang masuk atau keluar kecuali yang membawa bantuan medis. Perintahkan pengobatan segera. Sesuai perintah Anda Yang Mulia, utusan itu segera bergerak mundur setelah menjawab perintah Raja. Raja mengalihkan pandangannya ke arah Menteri Personel. Masalah sisanya adalah penanganan medis. Menteri Personel, bagaimana prosesnya? Menteri Personel menjawab, kami menunjuk tabib dari klinik kerajaan untuk dikirim ke distrik Yeongdongpo. Raja mengangguk setuju, pastikan pasien menerima perawatan yang tepat secepat mungkin. Mengerti Yang Mulia. Dengan langkah tergesa dan nafas tersengal, sepasang kaki kecil berlari melewati koridor. Hyang berkata, Ayah, ini putramu. Mendengar suara putranya, Raja sedikit terkejut. Hyang melanjutkan, bolehkah saya masuk sebentar? Masuklah, jawab Raja lembut. Hyang bergegas masuk dan mulai berbicara dengan serius. Kudengar ada wabah cacar di Provinsi Gyeongcheon. Lalu, bukankah kita harus menunjuk tabib untuk dikirim ke sana? Raja menjawab, ya, kami baru saja membahasnya. Hyang menyarankan, kalau begitu, mengapa kita tidak mengerahkan tenaga tambahan dari Hanyang untuk membantu para dokter di Gyeongcheon? Sebelum Raja bisa menjawab, Ryu Jung-hyun segera menolak. Itu terlalu ceroboh. Hyang tidak mundur begitu saja. Para dokter akan sibuk merawat orang sakit. Jadi mereka membutuhkan tenaga untuk membantu. Tetapi jika kita menggunakan orang dari Gyeongcheon yang belum divaksin, ada risiko penyakit menyebar lebih jauh. Oleh karena itu, masuk akal jika kita membawa orang dari Hanyang untuk mendukung para dokter di Gyeongcheon. Kita bisa memberi mereka upah yang layak. Dengan cara ini, para dokter tidak akan terlalu terbebani dan penyebaran penyakit bisa dicegah. Ryu Jung-hyun tetap menentang. Kita tidak bisa melakukan itu. Jika orang-orang dari Hanyang tertular penyakit dan menyebarkannya ke kota kita, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka? Hyang terdiam sejenak, wajahnya penuh percaya diri. Saya sepenuhnya percaya pada efektivitas vaksinasi itu. Jika efektivitasnya tidak terbukti dengan insiden ini, maka saya akan turun dari posisi sebagai putra mahkota. Hyang membuat pernyataan berani, meletakkan tangannya di dadanya dan menatap lurus ke arah ayahnya. Raja tersentak kaget dengan pernyataan putranya. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata, Hyang kembali berbicara. Siyakin itulah saya pada efektivitasnya. Dan kalau rakyat Hanyang ragu untuk membantu, tolong kirim saya saja. Saya akan memimpin dalam mengobati orang yang sakit karena cacar. Ruangan kembali sunyi. Setelah beberapa saat merenung, Raja menghela napas dan berbalik ke arah para menteri. Menteri Personel, keluarkan dekrit kepada rakyat Hanyang dan kumpulkan relawan. Semua menteri membungkuk serempak. Atas perintah Anda Yang Mulia. Kemudian, Raja Sejong berbalik ke arah Hyang. Dan kau, putra mahkota, dengarkan baik-baik. Tidak peduli seberapa putus asanya dirimu, kau tidak boleh mengatakan hal nekat begitu. Itu adalah pengkhianatan atas tugasmu. Hyang menundukkan kepala. Kebaikan Anda sungguh tak terkira, ayah. Namun, dalam hatinya, Hyang merasa telah meraih kemenangan. Aku telah mengamankan kesempatan ini. Sekarang hanya masalah waktu. Suara khas pengumuman kedatangan raja bergema di seluruh istana timur. Hyang yang tengah bermain di halaman tiba-tiba tertegun.
dan bergegas menyambut ayahnya. Ia segera membungkuk hormat. "Ayah, kau di sini?" "Ya," jawab raja. "Bagaimana kabarmu?" "Berkat ayah, aku baik-baik saja," jawab Hyang patuh. Ia kemudian mengundang ayahnya untuk duduk dan berbicara. Raja Sejong membuka suara. "Hyang, apakah kau sudah mendengar berita dari Gyumcheon?" "Saya belum mendengar hal itu, ayah," jawab Hyang. Setelah mendengar ini, Hyang tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya melebar dan senyum cerah tergambar jelas di wajahnya. "Seperti yang kuduga," gumamnya dalam hati. Raja melanjutkan, "Jujur saja, bahkan aku tidak menyangka hasilnya akan sebagus ini. Aku sangat bangga padamu. Kau memperhatikan metode yang selama ini dianggap sebagai praktik rendahan dari para penggembala ternak." Hyang membungkuk dengan penuh rasa terima kasih atas pujian ayahnya. Pengakuan dari sang raja membuatnya merasa bangga. "Ini kemenanganku," pikirnya dalam hati. Namun, suara raja memotong lamunannya. "Putraku, ya ayah." Raja mencengkeram cangkirnya erat-erat. Wajahnya sedikit menegang saat berbicara dengan lambat. "Aku berencana untuk mengeksekusi Ryu Jung-hyun." Mata Hyang membelalak kaget. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Sang raja melanjutkan, "Aku juga mempertimbangkan untuk menyingkirkan mereka yang berpihak padanya. Saat aku memikirkan masa kini dan masa depan Joseon, aku yakin ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Menurutmu, apa itu berlebihan?" Putra mahkota merenung sejenak sebelum menjawab, "Ayah, saya percaya mereka harus dihukum sebagai peringatan bagi yang lain. Terlebih lagi, mengingat keadaan istana Joseon saat ini, situasi ini justru menghadirkan sebuah kesempatan." Raja mendengarkan dengan seksama, mengetahui bahwa kata-kata putranya selalu berbobot. Hyang melanjutkan, "Sayangnya, kekuatan para menteri dan cendekiawan selalu melampaui raja. Oleh karena itu, saya pikir pembersihan ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat kekuasaan raja." Raja mempertimbangkan perkataan Hyang dengan serius dan menganggapnya masuk akal. "Namun, saya tidak yakin eksekusi adalah keputusan yang tepat. Selama ini, Ryu Jung-hyun telah banyak berkontribusi bagi negara. Mengingat pengalamannya yang luas, wajar jika dia skeptis terhadap metode yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Oleh karena itu, saya percaya hukuman yang paling tepat adalah pengasingan." Senyum tipis terukir di wajah Hyang saat dia menyelesaikan pendapatnya. Raja tidak langsung menjawab, tetapi dari keheningannya, jelas bahwa ia diam-diam menyetujui usulan putranya. "Aku mengerti. Aku akan memikirkannya." Pada hari di mana Raja Sejong mengumumkan pengasingan Ryu Jung-hyun, para menteri bersujud dan memohon. "Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Saya hanya ingin memastikan bahwa vaksinasi ini benar-benar efektif." Ryu Jung-hyun bersujud memohon ampun. Namun, raja yang sudah dipenuhi amarah membentaknya. "Diam! Bahkan sekarang, kau masih mencoba berbicara untuk menyelamatkan dirimu." Beberapa menteri lainnya ikut membungkuk dan memohon. "Yang mulia, mungkin kepala penasihat memang keliru, tetapi semua yang dia lakukan adalah demi kesetiaan kepada negara. Mohon pertimbangkan kembali keputusan ini." Kata-kata mereka justru semakin menyulut kemarahan Raja Sejong. "Jika kalian terus berbicara omong kosong seperti ini, aku akan menganggap kalian semua bersekutu dengan pengkhianat itu. Berhenti menguji kesabaranku lebih jauh dari ini." Sung dengan berani mengangkat suara, "Yang mulia, menuduh seseorang yang tidak bersalah tidaklah adil. Dalam mengelola negara, seorang raja dan para menterinya harus mencapai kesepakatan. Seperti yang diajarkan para orang bijak, harmoni antara raja dan para penasihatnya adalah prinsip dasar monarki." Raja Sejong mencibir, wajahnya memerah saat dia menunjuk para menteri yang masih berlutut di depannya. "Kalian semua benar-benar munafik. Apakah kalian pikir aku tidak mengerti maksud sebenarnya dari kata-kata kalian? Kalian berbicara tentang harmoni antara raja dan menteri. Tetapi kenyataannya, kalian hanya ingin aku menjadi boneka tanpa kekuatan nyata." Saat ini, Ryu Jung-hyun berada di bawah tekanan yang luar biasa. Seluruh aula dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Dengan wajah pucat dan keringat membasahi wajahnya, ia mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar saat mencoba membela diri. "Yang mulia, saya tidak pernah berniat." Tiba-tiba, seorang pria berjubah ungu dengan tatapan tajam melangkah maju dari kerumunan. Dengan suara lantang pria itu berbicara, "Saya Jinmu dari Biro Penyelidikan Kerajaan menunggu perintah Anda." Raja menatapnya tajam seraya berkata, "Jinmu,
Dengarkan, penjarakan orang-orang munafik ini. Kepala Penasihat Negara, Penasihat Negara bagian kanan, Inspektur Jenderal, dan Kepala Sensor. Sesuai perintah Anda, tanpa ragu Jinmu segera bergerak. Ryu Jung-hyun, Inspektur Jenderal, Penasihat Negara bagian kanan, dan Kepala Sensor, ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Para pejabat yang menyaksikan kejadian itu diam tercengang. Bahkan saat keempat pengkhianat diseret pergi, mereka terus memohon, "Yang Mulia, ini bertentangan dengan ajaran orang bijak. Yang Mulia, kami hanya ingin memastikan keamanan rakyat." Namun, Raja tidak menggubris mereka. Begitulah insiden yang muncul karena vaksinasi cacar berakhir. Pejabat dari kantor sensor yang menyebutkan penggulingan putra mahkota diadili atas pengkhianatan tingkat tinggi. Pedang diletakkan di sekeliling lehernya, dipindahkan ke dusun kecil, dan diasingkan sejauh 1000 mil. Dalam percobaan menuntun raja ke jalan yang salah dengan argumen pemikiran sempit, anggota keluarga Kepala Penasehat Negara, Penasihat Negara bagian kanan, Inspektur Jenderal dan Kepala Sensor dicabut gelar kebangsawanannya menjadi rakyat jelata. Tetapi para kriminal diasingkan sejauh 1000 mil, dan 80% aset mereka disita. Ini adalah nasib mereka yang gagal beradaptasi dengan perubahan cepat yang dibawa oleh variabel yang disebut putra mahkota. Hyang tersenyum tipis. Bagaimanapun, mereka masih hidup. Bukankah itu sudah cukup?